Hampir pasti, Gibran Rakabuming Raka akan diusung menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Kemunculan pasangan Prabowo-Gibran sebenarnya merupakan puncak dari retaknya hubungan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sebelumnya, putra Jokowi yang lain, yakni Kaesang telah memilih bergabung dengan PSI dan dipercaya memimpin partai ini. Adapun kakaknya, Gibran, akhirnya diusung menjadi calon wakil presiden lewat jalur Partai Golkar. Dengan kata lain, pecahnya Megawati dan Jokowi tidak bisa dihindari lagi. Gibran kemungkinan akan mundur atau akan dipecat dari PDIP. Semua manuver ini memperlihatkan arah dukungan Jokowi yang semakin jelas, semakin terang benderang. Bukan pada Ganjar Pranowo, tapi pada Prabowo. Sekali lagi, Jokowi telah memilih Prabowo, dan bukan Ganjar. Dan hal ini merupakan perubahan yang amat besar, bagaikan sebuah gempa politik yang mengawali pertarungan Pilpres kali ini. Ada 3 hal yang menjadi faktor kenapa gonjang-ganjing politik ini akhirnya terjadi dan mengejutkan publik. Pertama, faktor utang budi Jokowi terhadap Prabowo. Harap dicatat bahwa hubungan Jokowi dan Prabowo sesungguhnya amat dekat. Prabowo pula yang mengusulkan Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012 silam. Utang budi ini harus digarisbawahi dan berpengaruh besar terhadap hubungan Jokowi dan Prabowo selama ini. Faktor kedua adalah pengaruh Jokowi pada elektabilitas Prabowo. Dalam setahun terakhir, Prabowo menyadari bahwa elektabilitasnya sebagai calon presiden didongkrak oleh pengaruh Jokowi. Karena, sekitar 30% pendukung Prabowo adalah mereka yang menyukai Jokowi, mereka yang puas terhadap kinerja Jokowi, selain suara dari pendukung setia Prabowo sendiri pada Pilpres sebelumnya. Inilah yang kemudian menyebabkan Prabowo amat menginginkan Gibran untuk mendampingi dalam Pilpres kali ini. Dengan menggandeng Gibran, Prabowo yakin akan mendapatkan suara dari penyokong Jokowi. Dan yang ketiga adalah faktor posisi Jokowi yang hanya ditempatkan sebagai petugas partai oleh Megawati. Kata petugas partai ini ternyata bukan sekedar istilah tanpa makna, tapi benar-benar menggambarkan posisi Jokowi yang amat pinggiran dalam PDIP. Sebagai seorang presiden yang telah memimpin selama 9 tahun dan memiliki popularitas yang tinggi, tampaknya Jokowi kurang nyaman dengan situasi ini. Presiden Jokowi sudah berusaha keras untuk mendapatkan pengaruh yang lebih besar dalam PDIP atau dalam penentuan calon presiden dan wakil presiden dari PDIP, tapi tetap saja ia tidak mendapatkannya. Karena, Megawati memang terbiasa dengan pengambilan keputusan sendiri, dan relatif sulit dipengaruhi pihak lain. Jokowi juga sudah memancingnya, dengan mendalangi kubu sendiri atau mendukung kubu Prabowo, tapi tetap saja Megawati berjalan sendiri. Kegagalan Jokowi untuk bisa berpengaruh di PDIP atau mempengaruhi Megawati ini tampak sekali dari sejumlah indikasi. Di antaranya, yang pertama, Jokowi tidak bisa menyetir Ganjar Pranowo, karena Ganjar lebih tunduk pada Megawati. Hal ini tampak sekali dengan sikap Ganjar yang menolak tim sepak bola Israel, yang berujung pada gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Peristiwa ini amat membekas bagi Jokowi dan para penyokong Jokowi. Tanda-tanda yang kedua adalah, Jokowi juga gagal untuk memasangkan Prabowo dengan Ganjar Pranowo. Isu mengenai pasangan Ganjar Prabowo atau sebaliknya sering dihembuskan, tapi tak pernah bisa diwujudkan. Upaya menuju kompromi antara Megawati dan Jokowi ini tidak tercapai. Hal ini antara lain disebabkan Megawati tidak mau berkompromi sama sekali. PDIP jelas tidak mau kadernya hanya menjadi calon wakil presiden. Sebaliknya, Prabowo pun tidak mau mengalah. Yang ketiga, Jokowi juga gagal mengusulkan jagonya untuk mendampingi Ganjar Pranowo, karena Megawatilah yang menentukan sendiri figur yang mendampingi Ganjar. Megawati memilih Mahfud MD. Deklarasi pasangan Ganjar dan Mahfud bahkan tidak melibatkan Jokowi sama sekali. Adapun Jokowi tampak sekali sejak awal menginginkan Sandiaga Uno sebagai calon pendamping Ganjar. Bahkan sejak awal, Sandiaga bersama P3 sudah merapat pada PDIP. Itulah antara lain yang menyebabkan hubungan Jokowi dan Megawati memburuk. Sebagai tokoh yang amat berpengaruh, bahkan masih dalam posisi sebagai presiden, Jokowi seperti tidak mendapat tempat dalam PDIP. Dan akhirnya, Jokowi dan keluarga menempuh jalan politik sendiri. Drama pertarungan Jokowi dan Megawati ini tampaknya akan semakin seru karena memang baru saja dimulai.
Banyak orang yang mengatakan bahwa Jokowi pengkhianat. Keluarga Jokowi dianggap telah melupakan PDIP. Mungkin saja begitu. Tapi lihatlah data, perolehan suara PDIP pada pemilu 2009 dulu. Dan bandingkan dengan perolehan PDIP saat Jokowi memenangi Pilpres pada 2014 dan 2019 lalu. Jokowi pun telah memberi pengaruh besar terhadap PDIP. Dan inilah yang menyebabkan Megawati mungkin tak berani marah pada Jokowi. Karena, kalau hal itu dilakukan, kemungkinan PDIP malah bisa hancur pada pemilu nanti. Masalahnya amat jelas, sumber elektabilitas Ganjar dan PDIP sekarang pun berasal dari popularitas Jokowi. Ganjar atau PDIP akan bunuh diri jika menghujat Jokowi. Karena, PDIP maupun Ganjar sekarang ini populer justru lantaran prestasi dan kinerja Jokowi, kinerja pemerintah Jokowi. Terima kasih sudah menyimak pendapat kami, sampai jumpa lagi.